Baik, kita mulai Ustaz. Alhamdulillah sudah cukup banyak yang bergabung. 25 apa saudara kita yang sudah bergabung. Alhamdulillah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rabbi israh li syadri wa yassir li amri wa qadam li lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa selawat taslim kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian pagi hari ini, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita semua urusan kita bersama dimudahkan Allah dan diampuni segala dosa kita, diterima amal ibadah kita selama puasa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini awal pertemuan kita setelah Ramadan. Anggaplah ini juga halal bihalal dan kemudian juga bahasan kita pas juga berkaitan dengan Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keluarga Rasulullah dan maknanya dalam kehidupan kita saat ini apa sih nanti akan dibedah oleh Ustadz Salman di dalam bab 43 ini. Jadi secara umum bab 43 yang akan kita bahas pada hari ini kalau secara umum kita maknai bahwa kita menghormati Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keluarga Rasulullah. Menghormati semulia mungkin tetapi jangan sampai kelewat mengkultuskan. Nah, ini kadang-kadang sampai mengkultuskan. Jadi ada rahasia yang juga mungkin perlu dipahami. Kenapa sih Rasulullah itu fotonya tidak ada gitu. Bayangkan kalau Anda kata fotonya ada, ketemu Habib saja sampai dikejar-kejar. Habib, Pak, yang belum tentu juga nasabnya benar yang dikenal di Indonesia loh maksud saya begitu. Tetapi andaikan itu Rasulullah menampakkan dirinya, mungkin jangan sampai nanti mengkultuskan beliau yang terjadi di beberapa wilayah sampai yang namanya Kiai itu kelewat eh, mendudukkannya seperti hanya mengkultuskan ini akan menjurus hal yang salah. Nah, karena itu menghormati Ahlul Bait akan kita pelajari di mana sih batas-batasnya. Terus kemudian menghormati Ahlul Bait ini adalah sama dengan menghormati Rasulullah, separuh dari menghormati Rasulullah. Jadi sangat penting makna dari Ahlul Bait ini. Nah, Bapak Ibu ya Allah, di dalam pertemuan yang lalu kita pada bulan Ramadan kita mengkhususkan untuk membahas tentang tematik yang berkaitan dengan Ramadan. Kali ini kita akan beralih kembali. Jadi pentingnya untuk bab 3 ini yang berkaitan dengan Ahlul Bait adalah menghormati keluarga Muslim atau keluarga orang saleh. Kalau dalam kehidupan saat ini itu, kemudian bagaimana menjaga adab terhadap tokoh-tokoh agama itu juga kita anggap sebagai Ahlul Bait yang saat ini kita temui menempatkan kemuliaan berdasarkan iman bukan keturunan semata berdasarkan iman sehingga bukan karena kultus karena keturunan dan sebagainya menjadi satu hal yang belum tentu sholah. Ada yang kita tampakkan di media sosial itu kita lihat bahkan nggak pakai baju rambutnya gondrong hanya celana pendek itu sampai diangkat-angkat. Ini di Indonesia itu, di Indonesia dianggapnya itu adalah nasabnya nasab Rasul. Nah, itu saya tidak tahu kebenarannya. Nah, relevansi dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa pentingnya menghormati nilai dan simbol kebaikan. Ini adalah makna di dalam kita pelajari Ahlul Bait nanti. Kemudian adalah menjaga adab hubungan sosial. Menjaga adab hubungan sosial, kemudian membangun integritas berbasis akhlak. Jadi bukan eh, membabi buta. Ahlul Bait Rasulullah itu memiliki kedudukan yang mulia. Sehingga makanya ketika seorang muadzin selesai adzan, kemudian doa yang dipanjatkan itu adalah doa untuk yang menghormati Ahlul Bait, mendoakan Ahlul Bait juga terkandung di dalam situ. Dan kita tahu bahwa kedudukan Rasul itu adalah memiliki syafaat yang sangat besar. Bagaimana manfaat satu Rasul mungkin akan dibahas pada bab yang lain. Nah, umat Islam wajib mencintai dan menghormati Ahlul Bait turunan Rasulullah SAW. Jadi, tapi semuanya pada batas-batas syariat.
Ya, kemuliaan tetap diukur dengan ketakwaan. Jadi jangan membabi buta, jangan sampai mengkultuskan itu pesan kami. Demikian kira-kira mungkin sudut pandang untuk pendahuluan membahas tentang bab 43 ini. Insya Allah apa yang kita dapatkan hari ini dan sampai tuntas pada bab 4 nanti akan memberikan gambaran kita bagaimana menempatkan dan menghormati seseorang yang berilmu, terutama berilmu agama. Demikian kira-kira begitu demikian Ustadz, kami persilahkan waktu untuk memulai kajian bab 43. Kami persilahkan Ustadz. Terima kasih Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر المسلمين والمسلمات, sahabat sehat, menurut kesehatan Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah atas berkat karunia-Nya, dengan izin Allah kita kembali hadir dalam majelis ilmu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Al-Fakir menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya kirim wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, puasa kita, qiyam kita, salat kita dan semua ibadah kita di bulan Ramadan. Minal a'idina wal faizina. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ke depannya, setelah kita menyelesaikan Ramadan tahun lalu, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati Ramadan-Ramadan di tahun berikutnya. Dalam kondisi yang bisa jadi berbeda dengan yang Ramadan yang lalu. Karena kondisi dunia global saat ini sedang mengalami perubahan, perubahan peradaban. Akan terjadi pergantian peradaban di tataran global.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk menikmati malam-malam, hari-hari yang di situ al-Islam begitu dijunjung tinggi oleh umatnya dan disegani oleh umat yang lain. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi disampaikan Pak Yai Mukaddimah bahwa kita pada bulan Ramadan membahas kajian tematik yang berkaitan dengan puasa, adab-adabnya, dengan zakat, dengan qiyam, juga mengambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Oleh karenanya saat ini kita lanjutkan kajian kita yang sempat eh, diselesaikan sebelum Ramadan dan kemudian kita kembali kaji dan insya Allah mulai hari ini kita akan memasuki bab baru tentang Fadail Ahlil Kitab, Ahlil Bait, ya, keutamaan Ahlul Bait, baginda Rasulullah SAW, dan bagaimana kita memuliakannya. Siapa itu Ahlul Bait? Tadi Pak Yai sudah mulai mancing-mancing, ya. Definisinya bagaimana? Mudah-mudahan dalam kajian kita hari ini, kalau kita tidak memahaminya secara sempurna, minimal ada arahan yang jelas siapa mereka. Bab 43 ini terdiri dari dua ayat dan dua hadis, sehingga semuanya total ada empat. Kalau kita bahas secara keseluruhan, mungkin saja, sangat mungkin, tapi menjadi pembahasan yang sifatnya singkat-singkat. Kita mencoba untuk, saya mencoba untuk membagi dua. Hari ini kita baca dalilnya, ayatnya. Pada pertemuan yang akan datang kita baca hadisnya yang juga berjumlah dua. Jadi ya seimbang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa menikmati bacaan-bacaan, kajian-kajian dari ayat dan hadis. Sahabat sehat yang dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai. Sebelumnya iklan sebentar ya. Kasih. Tinggalan kitabnya. Maaf, minta tolong diambilkan. Kita membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Al-bab al-thalith wa arba'un. Babu ikrami ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim. Bab memuliakan ahlul bait Rasulullah SAW dan menjelaskan keutamaannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innama yuridullahu, kalau di dalam uh, tayangan dimulai dari ayat pertamanya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulah.
Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Wa qala ta'ala wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dalil setelahnya. Sadaqallahul azim. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama dalam surat Al-Ahzab ayat 33 ini berkaitan dengan keluarga Nabi, istri-istri Nabi. Kalau kita ingin eh, menarik, memahami, harus dibaca dengan ayat sebelumnya, ayat 32. Ya nisa an-nabi, wahai para istri Nabi. Lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitun. Kalian tidak seperti perempuan-perempuan yang lain jika kalian bertakwa. Fala takhdha'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Maka janganlah kalian tunduk melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Kemudian masuk dalam ayat 33, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salat wa atina zakah wa ati'na allaha wa rasulah innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Dan hendaklah kalian, ya para istri Nabi tadi yang di ayat sebelumnya, tetap berada di rumah dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakan atau dirikan salat, tunaikan zakat, dan taatlah pada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian, wahai ahlul bait, dan membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Nah, dalam ayat ini konteksnya disebutkan secara sharih, secara jelas ahlul bait. Makanya nanti ketika kita membaca hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang pertama akan disebutkan siapa ahlul baitnya itu. Karena perawi hadis ya di situ menyebutkan bahwa ahlul bait bukan hanya istri baginda Rasulullah SAW, tapi termasuk keluarganya Ali, keluarganya Ja'far, keluarganya Abbas, ada empat. Yang satu lagi eh, keluarga siapa itu? Ada empat yang disebutkan. Nah, itulah yang disebut dengan ahlul bait. Dan ahlul bait tidak diperkenankan menerima sedekah, menerima zakat. Tidak boleh mengambil dari itu. Sehingga ketika kita membaca ayat sebelumnya, ayat 33, ayat 32 dari ayat yang kita bahas di sini, eh, menjadi relevan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitunna. Wahai para istri Nabi, kalian itu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kalian bertakwa, jika kalian
taat pada Allah, taat pada Rasulnya, taat pada perintah-perintahnya. Yang disebutkan adab-adabnya, disebutkan hukum-hukumnya setelah itu, yaitu larangan melemah lembutkan dalam berbicara, bicaranya melandai-landai sehingga orang yang mendengarnya itu ter apa namanya hawa nafsunya bangkit. Eh, Kemudian dalam dalam bertutur bicara, bertutur kata eh, tidak boleh seperti itu. Perintahnya adalah bagaimana waqulna qaulan ma'rufa, bagaimana mereka diperintahkan untuk mengucapkan berkata dengan perkataan yang baik. Kemudian waqarna fi buyutikunna, kalian menetap di dalam rumah, ya, dalam ayat ini ahlul bait, para nisaun nabi, para istri Rasul, hendaklah kalian tetap dalam rumah kalian. Wala tabarrajna, kalau kalian keluar, ya, dengan jangan, tidak boleh, atau berbentuk larangan, ya. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah, ya. Larangan berhias, larangan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, ya. Memakai perhiasan, karena orang jahiliyah itu perhiasan menandakan status, ya. Kalau dia orang kaya, yang terlihat dari perhiasannya itu harus banyak, ya. Ini bentuk larangan kepada para istri, dan juga nanti larangan kepada para perempuan muslimat, mukminat, ketika mereka keluar dari rumah, mereka nah, memahami dalam tidak boleh tabarruj, ya, tidak berhias yang berlebih-lebihan, berhias bagaimana orang-orang Arab jahiliyah dulu berhias, ya. Bagaimana ketika turun perintah memakai hijab, ya, sebelumnya belum ada perintah mereka sebagaimana eh, sebelumnya, tapi ketika turun perintah memakai hijab dalam surat An-Nur, nah, mereka kemudian mengambil apa saja untuk menutupi aurat-aurat mereka. Jadi ketika mendapatkan perintah, segera mereka jalankan. Ketika mendapatkan larangan, segera mereka tinggalkan. Nah, ini bentuk amaliyah pelaksanaan sisi ketakwaan, sisi takarrub mereka, sisi ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimnas shalah. Mereka mendirikan salat, bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi bagaimana salat itu didirikan dengan syurukun dan syarat-syarat. Karena hanya sekedar mengerjakan, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, selesai begitu saja. 17 rakaat dalam sehari semalam, tanpa ada rohnya, tanpa ada spiritualnya, tanpa ada kita selama 30 hari melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kalau hanya menahan lapar, menahan haus, tidak berhubungan suami istri, itu hanya mendapatkan pahala sebagaimana itu saja. Ujiannya adalah saat ini, di bulan Syawal dan setelahnya. Bagaimana adab-adab seseorang yang ketika berpuasa, bagaimana menahan hawa nafsu, bisa diterapkan juga di bulan Syawal dan seterusnya. Nah, ini menjadi madrasah, menjadi pelajaran, menjadi ibrah bagi kita, bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu, menahan eh, apa namanya makan dan minum, tapi juga menahan semua bentuk keburukan, kejahatan, kemaksiatan, sehingga asar atau pengaruh dari ibadah puasa dapat kita eh, raih, dapat kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula sholat, ya.
sholat di bulan puasa, bukan hanya sholat wajibnya saja, ada juga sholat tarawih, sholat qiyam Ramadan, ada tahajudnya, ada duhanya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa mendirikannya itu juga setelah puasa di bulan Syawal dan setelahnya. Wa aqimnas shalah, dan dirikanlah sholat. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya diterapkan. Ya, bagaimana kita bisa khusyuk, kita bisa ada ilmunya, ada teorinya. Tinggal bagaimana kita bisa mempraktekkan. Al-Imam Al-Ghazali menuliskan Asrar Shalah, rahasia-rahasia sholat. Ya, di dalam kitab Ihya-nya, Ihya Ulumuddin, bagaimana seseorang bisa khusyuk dalam sholatnya, ada teorinya, ada antaran-antarannya, penjelasannya. Kalau kita bisa ikuti pelan-pelan satu-satu, mudah-mudahan itu bisa membantu kita dalam mendirikan sholat secara khusyuk. Sehingga ketika kita membaca firman Allah, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu relevan. Karena bisa jadi ada orang yang sholat, ada orang yang puasa, ada orang yang berilmu, tetapi maaf, tutur katanya kurang baik. Maaf, budi pekertinya kurang hormat, sering marah-marah. Nah, padahal dia sholat, padahal dia puasa, padahal dia zakat, padahal dia orang yang berilmu. Tetapi ibadahnya yang dilakukan tidak membuat ada pengaruh dalam akhlak. Padahal sudah jelas, setiap ibadah yang kita lakukan itu akan berbuah akhlak yang baik, berbuah budi pekerti yang baik, adab-adab yang Islam. Itu merupakan satu connecting. Ibadah yang kita lakukan akan menghasilkan akhlak, akhlak yang baik. Wa atina zakat, juga perintahnya kepada para ahlul bait, wa atina zakat. Tunaikan zakat, bayarkan zakat. Ya, nanti akan ada perbedaan antara zakat, sedekah, hadiah. Ya, kalau hadiah para ahlul bait boleh menerima, akadnya hadiah. Tapi kalau sedekah, kalau zakat itu nggak boleh menerima. Nah, ini hukum khusus, ya, spesial bagi Nabi dan ahlul bait, keluarganya, para istri dan para anak-anak yang nanti akan disebutkan dalam hadis yang pertama. Kalau sekarang ada yang masih menerima, ya, sedekah dan zakat, berarti bisa jadi ya mereka bukan ahlul bait, karena kalau ahlul bait dan memahami eh, ayat ini dan hadis yang nanti akan kita kaji, ya mereka tentu akan menolaknya. Wa Allah wa rasul, dan mentaati Allah dan Rasul. Nah, ini perintah, perintah dan larangan dalam satu ayat kepada ahlul bait, dan dengan yang tadi di ayat sebelumnya, ayat 32, ya, ya, yang memulai ya nisa an nabi lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitun. Wahai para istri Nabi, kalian itu bukan seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kalian bertakwa, ada hukum khusus buat kalian. Nah, karena adanya hukum khusus buat kalian, itulah nanti di ujungnya bagaimana kita umatnya Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memuliakan mereka. Tadi sebagaimana Pak Yai bilang, memuliakan dengan batas-batasnya, bukan mengkultuskannya. Ya, memuliakan bukan mengkultuskan. Sebagai contoh, misalkan kita diperintahkan ketika ada tamu, ada ikramud duyuf, ya, memuliakan tamu, bukan mengkultuskan, tapi bagaimana memuliakan tamu. Kita punya tetangga Muslim, bagaimana kita memuliakan tetangga, bukan mengkultuskan, tapi memuliakan, menghormati mereka, menghargai mereka, begitu. Jadi sama.
ketika kita dihadapkan pada ahlul bait, kita memuliakan mereka. Gitu ya. Nah, hukum khusus tadi buat ahlul bait, ya, sebagaimana tadi disampaikan di ayat 32 dan 33, perintah juga buat mereka, ada larangan juga buat mereka. Nah, dari situlah eh, mereka punya keutamaan. Innama yuridullah. Ini sebagai bukan penutup, tapi di ayat ini sebagai penutup karena di ayat selanjutnya 34 juga menjadi satu satu kesatuan, ya, terkait dengan ahlul bait. Innama yuridullah. Sesungguhnya Allah bermaksud liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Hendak menghilangkan dosa dari kalian wahai ahlul bait. Nah, disinilah kata-kata ahlul baitnya itu muncul, ada. Makanya menjadi tema, menjadi eh, nama judul, nama bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, bagaimana kita memuliakan ahlul bait. Ya, dalam tafsirnya disebutkan ahlul bait ini adalah ahlu baiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sudah menjadi eh, istilah kalau disebut dengan ahlul bait adalah ahlul baitnya baginda Rasulullah SAW. Walaupun dari sisi makna lugawi, makna bahasa, ahlul bait adalah ya keluarga gitu. Keluarga kita ya ahlul bait gitu. Kalau kita bicara lagi kita bertamu misalkan, kemudian kita mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal bait. Kita mengucapkan salam sejahtera wahai para penghuni rumah ini gitu. Wahai keluarga yang ada di rumah ini. Ahlul baitnya itu secara lugawi, secara bahasa. Tapi kalau yang maksud di sini adalah secara syar'i, secara hukum, mustalah atau istilahnya ahlul bait itu kepada keluarga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah menetapkan perintah dan larangan khusus kepada mereka ahlul bait ini adalah tujuannya menghilangkan dosa dari kalian. Nah, ingat, menghilangkan dosa dari kalian. Artinya apa? Ahlul bait pun sangat mungkin berbuat dosa, sangat mungkin. Karena sama dengan kita, dengan umatnya, ya, sama. Tidak dalam tidak artian tadi maksum, terhindar dari kesalahan, terhindar dari dosa. Yang maksum itu hanya Nabi, hanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang maksum. Itu. Makanya kalau kita dapat memahami ini secara baik, secara tuntas, nah, kita memperlakukan mereka juga sedemikian um, dengan pemahaman yang benar tadi. Kalau kita memahaminya secara tuntas. Wa yutahhirakum tathira, dan membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Jadi dosanya dihilangkan oleh Allah dengan menjalankan segala perintahnya, perintah Allah, perintah Rasulnya, ya kan? Karena sebelumnya ada wa'atin Allah wa rasulah, dan Allah Subhanahu wa taala membersihkan semua ahlul bait dengan sebersih-bersihnya. Wa yutahhirakum tathira, dengan syarat tadi menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Perintah yang sama dengan yang kita diperintahkan juga kepada kita dan juga dilarang kepada kita. Jadi ahlul bait tidak serta-merta mereka eh, maksum sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW maksum, tapi mereka juga sama seperti kita. Tapi karena dia menjadi keluarga Nabi, ah, ada spesial dalam hal kita mengikramkan, kita memuliakan mereka. Tapi dengan batasan-batasan, mereka juga adalah manusia yang sama seperti kita. Saya sedikit melanjutkan di ayat 34 supaya memahaminya eh, lebih utuh. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira.
Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh Allah maha lembut, maha mengetahui. Jadi sama perintahnya juga kepada umat Nabi Muhammad, juga kepada ahlul bait, para istri dan para yang namanya disebutkan dalam hadis nanti. Ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah. Ya mereka juga di dalam rumah mereka ngaji, mereka belajar, mereka langsung ya bertanya kepada narasumber utama mereka, baginda Rasulullah SAW. Harus diingat, harus dihafal. Ya makanya ada perawi hadis di antara yang masyhur adalah para istri Rasul, di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Dia istri Nabi juga menjadi perawi hadis yang banyak meriwayatkan. Istri yang lain juga ada meriwayatkan tapi nggak banyak karena usianya tidak jauh setelah sepeninggal Rasul. Kalau Aisyah itu bisa sampai 50 tahun 57 Hijriah beliau wafat berarti 47 tahun setelah baginda Rasulullah SAW wafat. Jadi masih sangat memungkinkan untuk meriwayatkan hadis-hadis yang itu terjadi di dalam keluarga baginda Rasulullah SAW. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut pada ayat yang kedua di dalam dalil ayat bagaimana kita memuliakan hadis memuliakan ahlul bait ini ada dalam surat Al-Hajj ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'irallahi." Nah, kembali ada dalikanya ya. Dzalika wa may yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Ya. Demikian perintah Allah. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Nah, ikram ahlul bait. Kita memuliakan ahlul bait. Kita menghargai, menghormati ahlul bait. Ahlul bait yang eh, disebutkan ya, karena bukunya sudah ada di sini. eh, Siapa ahlul bait itu adalah selain para istri adalah keluarganya Ali, keluarganya Akil, keluarganya Ja'far, dan keluarganya Abbas. Ya, empat keluarga itu yang disebut dengan Ahlul Bait. Kullu haula hurma sadaqah, na'am. Setiap mereka itu tidak boleh menerima sedekah. Dijawab oleh perawi hadis itu, iya, mereka dilarang untuk menerima sedekah. Nah, ketika kita memahami Ahlul Bait ini, ditutup ayatnya dan surat Al-Hajj ini, demikianlah perintah Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, berarti menghormati, menghargai, memuliakan Ahlul Bait ini termasuk syiar Allah. Sya'air Allah. Dzalika min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Nah, ini dia. Jadi, seorang yang memiliki ketakwaan dalam hatinya, mematuhi perintah Allah, perintah Rasulnya, kemudian eh, memiliki adab, memiliki akhlak yang baik, ibadahnya juga dijalankan. Ah, itu akan muncul, dia akan mengagungkan. Yu'azzim sya'air Allah. Semua syiar-syiar Allah, termasuk di dalamnya adalah menghormati, memuliakan ahlul bait. Karena kita memahami bagaimana fadail, keutamaan mereka dengan batasan-batasan yang sama dengan kita. Ya, artinya mereka tidak maksum, ahlul bait itu tidak terlepas dari kesalahan. Tadi di ayat yang sebelumnya, bahwa mereka juga diperintahkan dan juga dilarang sama dengan kita, diperintahkan juga dilarang, tapi mereka begitu mulia karena mereka menjadi keluarganya Nabi kita Muhammad SAW dengan mereka menjalankan tugas sebagaimana kita yaitu takwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka dan juga membersihkan mereka dengan sebersih-bersihnya dan ini merupakan bagian dari ketakwaan hati kita dengan cara mengagungkan syiar-syiar Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita memahami sebagai mukadimah dari ayat, dalil ayat 2 ini,
dalam surat Al-Ahzab ayat 33, kemudian surat Al-Hajj 32, kita memahami frame-nya dulu. Ya, frame-nya dulu. Tadi saya sebutkan siapa Ahlul Bait itu dalam hadis yang pertama. Nanti kita akan baca hadis pertama dan kedua pada pertemuan yang akan datang supaya lebih menukik lagi. Demikian wallahu alam bisawab, masih ada waktu sekitar 13 menit. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan memuliakan Ahlul Bait dengan eh, porsinya. Wallahu alam bisawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas pencerahannya yang tadi kita bahas tentang Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait itu adalah istri-istri Nabi, keluarga dan keturunan Nabi. Dan Alhamdulillah setidaknya kita tahu formatnya yang frame-nya gitu Ustaz, ya. Jadi tidak semuanya termasuk kiai ulama itu bukan Ahlul Bait. Nah, yang nomor satu adalah nasab dari Nabi dan nasab dari Nabi yang terjaga sampai saat ini adalah keturunan Husain dan Hasan. Jadi Hasani atau Husaini dan tadi ada yang dari Ja'far ya, yang itu ke bawah. Nah kita tidak tahu perlu kita ada memang ada lembaga yang mengurusi tentang nasab Rasul itu ada. Tapi saya tidak kenal banyak dengan ini. Mungkin baru kita diskusikan bila nanti perlu. Baik, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan bertanya. Dan ini Alhamdulillah Bu Nita sudah angkat tangan untuk memulai bertanya. Semangat pagi hari ini. Silakan Bu Nita. Ya, terima kasih Pak Gai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Minal warahmatullahi. aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin sebelumnya. Izin Pak Ustadz, saya ingin bertanya dengan melihat ayat tadi, itu disampaikan di mana seorang istri yang harus menjaga segalanya ya, termasuk tadi untuk di rumah. Nah, ini bagaimana hukumnya bagi seorang istri yang bekerja? Seperti apa itu? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Mungkin langsung saja Ustaz sambil menunggu uh, Bapak Ibu yang lain bisa Ya, bertanya lewat chat Zoom atau langsung. Silakan Ustaz. siap Pak Yai dan jamaah sekalian, sahabat sehat semuanya. Apa yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran tadi ya, waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah para perempuan, para istri, di sini konteksnya istri Nabi dan juga buat kita juga para istri kaum mukminin dan mukminat, menetap di rumahnya. Ini menjadi dalil dasar hukum bahwa para perempuan itu berada di rumahnya, gitu kan. Dalil dasar hukum. Jadi defaultnya begitu. Tetapi ada juga hukum yang lain bahwa para istri itu taat pada suami, ya. Ini menjadi dasar hukum yang lain. Ketika suatu saat istri meminta izin kepada suami untuk keluar rumah, ya, untuk keluar rumah, apa saja termasuk bekerja dan suami mengizinkan, nah ini kan berarti diperbolehkan, begitu. Jadi defaultnya ada, pengecualiannya agak ada, begitu. Jadi kalau seorang perempuan atau seorang istri keluar rumah itu berdasarkan atas izin suami, gitu. Berarti boleh atau tidak tergantung suami yang izinkan atau tidak, begitu. Kalau diizinkan, ya silakan, gitu. Wallahu a'lam. Selanjutnya Alhamdulillah. Pak Ustadz mohon izin. Kan kita kan pergi keluar tadi kan memang kan tidak boleh apa ya istilahnya berdandan ya. Nah itu gimana hukumnya kalau misalnya kita kan paling tidak kan ada berdandan sedikit ya. Itu seperti apa Pak Ustadz? Kemudian yang satu lagi Pak Ustadz izin. Gimana kalau ada seorang wanita memang dia dari cara berbicaranya memang seperti apa ya? Setiap dia bicara pasti memang nggak usah laki-laki, perempuan pun kalau mendengar dia bicara tuh udah bikin kita ih seneng ya denger ngomong suaranya enak lembut. Nah itu gimana Pak Ustadz? Makasih. Ini teknis ya. Jadi pertama mendandan. Dandan itu kalau yang tadi disebutkan, kalau Al-Quran kan hanya menyebutkan apa namanya aturan defaultnya ya. Jangan kalian tabarruj dengan tabarrujnya jahiliyah. Tabarruj itu berhias dengan berhiasnya Arab jahiliyah. Tadi saya sampaikan di antara berhias Arab jahiliyah itu menampakkan apa namanya perhiasan, gitu ya. Perhiasannya berarti statusnya,
gitu. Kalau dia orang kaya berarti perhiasannya banyak, begitu. Nah, begitu pula dengan dandan. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan dandan. Yang salah adalah berlebihan, ya, berlebihan, gitu. Kemudian kepada siapa dia berdandan? Gitu. Kan yang sebaiknya adalah berdandan itu untuk suaminya, karena yang akan menikmati kecantikan baik lahiriah batiniahnya itu adalah suami. Ya, keluar rumahnya itu hanya ya supaya tidak terlihat aslinya bagaimana. Artinya dipoles untuk supaya apa namanya ya tidak terlalu menjatuhkan dirinya karena perempuan itu memang biasanya dilihat dari parasnya. Itu terkait dengan dandan. Adapun terkait dengan apa yang kedua tadi itu, Allahumma sholli ala Muhammad. eh, Apa Bu tadi Bu? Berbicaranya, Pak. Jadi dia memang Berbicara. bicaranya. Ya. Ah, di akhir ayat tadi, ya, ayat 32 tadi, disebutkan waqulna qaulan ma'rufa. Kalau memang defaultnya perempuannya itu suaranya tadi gitu ya, eh, membangkitkan nafsu hasrat apa namanya orang lain, kaum Adam begitu, maka uh, default lagi atau kaedahnya adalah waqulna qaulan ma'rufa. Berkata dengan perkataan yang baik, gitu ya. Bukan berkata dengan maksudnya memancing. Nah, ini kan ada arahan uh, mendasar dari Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita, baik para istri Nabi maupun kepada wanita-wanita muslimah. Waqulna qaulan ma'rufa. Jadi yang diomongkan, yang dibicarakan, yang keluar dari lisannya itu qaulan ma'rufa, perkataan yang baik gitu. Misalkan ya, dia kalau tadi perintah dari awalnya itu jangan wala takhdha'na bil qaul, merendahkan suaranya dengan meliuk-liuk ataupun memang kalau memang itu defaultnya uh, tinggal kontennya yang disisipkan, yaitu kontennya adalah perkataan yang baik. Misalkan adalah bentuknya nasihat, ya, bentuknya nasihat atau bentuknya sindiran yang maknanya itu adalah kebaikan, gitu. Kan sangat boleh perempuan memberikan nasihat, ya. Jadi yang memberikan nasihat itu bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan, gitu. Misalkan, ini terkait tadi saya sudah menyiapkan satu kaedah yang biasanya saya pakai buat penutup atau buat yang akan bertanya terkait dengan kultus, ya. Ini sebagai sebuah nasihat buat kita semuanya. Kenapa kita tidak boleh mengkultuskan, ya, terkait dengan kebenaran. Ini satu nasihat yang bisa jadi menjadi jawaban buat pertanyaan yang setelahnya, bisa jadi. Karena ini sangat sangat relevan. Apa itu? Al-haqqu, kebenaran itu la yu'rafu birijal. Tidak melalui tidak dikenal melalui orang. Kebenaran tidak bisa dilihat lewat orang. Walakin i'rifil haq ta'rifur rijal. Tapi ketahuilah, pahamilah kebenaran itu, niscaya kebenaran itu akan melihat siapa orang yang benar. Maksudnya apa? Kita tidak bisa menjadikan narasumber kebenaran itu seseorang. Ya, artinya bisa jadi Salman saya salah, sangat mungkin. Jadi tidak bisa kebenaran itu semua yang keluar dari lisan saya ini kebenaran, nggak Bud. Karena bisa jadi ada salah, ada khilaf. Gitu. Pak Yai, begitu pula. Bukan menjadi sumber yang pasti keluar dari lisannya itu adalah kebenaran, karena bisa jadi ada salah, ada khilaf. Bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran itu? Ya,
Carilah kebenaran itu, pelajarilah kebenaran itu. Ini benar, yaitu sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kebenaran itu bukan dari orangnya, tapi dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau kata Imam Malik, rahimahullah, sumber kebenaran adalah penghuni kuburan ini, yaitu baginda Rasulullah SAW. Apa yang melalui lisan Rasul, pasti benar. Arifil haq. Ketahuilah kebenaran itu, ta'rifur rijal. Kalian akan tahu siapa orang yang benar. Kenapa? Karena sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini menjadi kaedah. Nah ini ketika itu disampaikan oleh perempuan, ya kan kaulan ma'rufah, perkataan yang baik. Nah ini tidak seperti tadi yang di eh, apa namanya ditanyakan yang suaranya lembut. Memang dari defaultnya gitu. Nah tinggal kontennya yang diperbaiki. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz penjelasannya cukup perinci dan lengkap tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Bu Nita. Baik, ada yang bertanya lagi yang sedang angkat tangan. Itu Pak Rendro atau Bu Rendro? Saya belum tahu, mohon maaf. Terima kasih Silakan. Pak Ustadz, Pak. Ya, terima Terima kasih. kasih. Oke. Mungkin Monggo Pak Rendro. terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentang apa? Membahas eh, tentang Ahlul Bait. Sementara kita di sini di negeri ini kan banyak sekali yang umat ini tidak sadar dengan pengikut-pengikutnya yang tidak jelas juga, entah itu dia bersanad apa tidak gitu. Jadi umat ini jadi bingung. Sementara guru-gurunya itu dia jelas bersanad apa tidak pun, apalagi tidak mempunyai literatur-literatur tentang kitab-kitab yang dari ulama akbar gitu. Jadi banyak sekali saudara-saudara kita yang terombang-ambing, apalagi di media mensos ini. Padahal besok kita juga akan mengikuti Ahlul Bait juga, ber apa ber uh, berbaiat gitu. Demikian Pak. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz tentang masalah ini? Sementara umat Islam Indonesia kan terbanyak gitu. Itu dulu Pak. Terima kasih. Monggo Ustaz Ya, ditanggapi langsung. Jadi intinya bahwa memang banyak sekali yang mampu bersanad, bersanad, bersanad. ya, Kemudian banyak lagi umat yang mengikutinya. Apalagi di sekarang media sosial, ya. ya, Jadi memperluas informasi dan akhirnya sembarang saja gitu. Nah, ya, ini mohon pendapatnya. ya. Wallahu a'lam. Eh, ini ada plus minusnya, ada positif negatifnya. Eh, bangsa kita, bangsa Indonesia, bangsa Timur ini, eh, kita lemah dari sisi nasab. Mohon maaf, paling kita hanya tahu bapaknya kakek, ya. Kita tahu bapak kita namanya dan hidup mungkin bersamanya. Kita tahu kakeknya kita, gitu ya. Dan sampai batas bapaknya kakek mungkin tahu, gitu ya. Tapi setelah itu, hatta nama pun kita kadang-kadang nggak tahu. Ini bukannya pasti nggak tahu nggak, tapi kebanyakan kita, ya. Jadi kita taruhlah generasi satu, bapak kita generasi dua, kakek kita generasi tiga, bapak kakek kita generasi empat. Paling kita maksimal tahu sampai generasi empat. Lima ke atas itu kita nggak tahu, gitu ya. Tapi bagi orang Arab, nasab itu kebanggaan. Nasab itu fakhr buat mereka, ya. Keistimewaan mereka. Mereka itu faham, gitu. Bahkan dalam eh, kitab misalkan apa namanya yang biasa kita baca Maulid, disebutkan nasab baginda Rasulullah SAW yang disepakati sampai Adnan, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib terus sampai Adnan. Nah, setelah Adnan itu ada khilaf, tapi masih memungkinkan sampai Nabi Adam manusia pertama, sangat mungkin. Itulah kelebihan orang Arab, ya. Nah,
Tinggal bagaimana kita memahami nasab baginda Rasulullah SAW. Nabi jadi kita memahaminya seperti itu. eh, Kelebihannya orang Arab itu mereka tahu nasab, ya. Eh, Kekurangan kita orang Timur, orang Indonesia itu tahu nasab tapi nggak banyak, gitu ya. Tahu nasab tapi nggak banyak. Ya paling tadi kita sampai generasi 4, begitu. Nah, mereka yang punya kelebihan itu, kita kan nggak tahu ilmunya, ya, apa benar atau salah. Tapi mereka punya ilmunya dan mereka berbangga dengan itu. Nah, cuma tadi eh, ketika nasabnya nyampe, ya, nyampe ini kan kepada Sayyidina Ali karena dia menikahi anak Rasulullah SAW, ya, anak Rasulullah SAW, Fatimah, ya. Nah, kalau eh, nasab apa namanya, ubuwah, keayahan, ya, kalau sampai Sayyidina Ali berarti kan Ali ayahnya bukan Rasul tapi ayahnya adalah Abdul Muttalib, Ali bin Abi Muttalib, gitu ya. Jatuhnya nggak langsung pada Rasulullah tapi kalau diinginkan pada Fatimah, ya Fatimah binti Rasulullah SAW. Adapun anak-anak Nabi yang laki-laki, ya, anak Nabi yang laki-laki ada Ibrahim, ada siapa itu mati nggak, belum sampai mereka besar, ya, belum sampai usia menikah. Itu jadi yang nikahnya itu saja yang perempuan. Nah, di situ ada eh, apa namanya, Fatimah, ada Ummu Kulsum, ada Ruqayyah dan sebagainya. Eh, jadi kalau memahami ilmu nasab, saya juga kalau memahami ilmu nasab juga nggak begitu mendalam. Nah, bagaimana kita bersikap? Ya, tadi di dalam bab ini kita diminta untuk mengikram, memuliakan, ya, ahlul bait. Ya, ahlul bait, ya, memuliakannya bukan mengkultuskannya. Sebagaimana tamu tadi, ilustrasi saya, kita juga memuliakan tamu, memuliakan tetangga, gitu. Nah, ahlul bait ini termasuk keluarga yang kita muliakan, ya. Kalau ada orang yang mengaku dan kita paham, misalkan dia memang orangnya baik, ya, orangnya baik, ya, termasuk yang kita muliakan, ya. Nanti juga ada saya kurang tahu bab selanjutnya, bab 44 itu bagaimana kita memuliakan ulama, ya, memuliakan ulama. Nah, misalkan ada tadi, ya, habaib kita. Ya, kita masih misalkan ya, ini bukan misal. Kita misalkan masih sanksi lah, masih ini bener nggak nih ahlul bait, gitu ya. Ya kita muliakan dia sebagai ulamanya saja. Gitu. Karena ada bab selanjutnya nanti bab 44 ada bab memuliakan ulama, gitu ya, memuliakan orang ahli ilmu, gitu. Ini babnya ada, gitu. Cuma dikhususkan di bab 43 ini setelah bab 42 kemarin kita memuliakan orang tua, memuliakan teman-temannya orang tua, ya. Kita saat ini memuliakan ahlul bait pada tataran memuliakan, ya, bukan mengkultuskan, gitu. Itu menjadi catatan tadi Pak Yai, kita memuliakan mereka. Sikap kita seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jadi memang ada dua perbedaan nasab dan sanad, beda ya. Nasab itu keturunan biologis dari Rasulullah yang kalau kita runut saat yang terakhir karena putra-putra Rasul yang laki-laki sejak kecil sudah meninggal. Jadi keturunan yang sah itu dari keturunan Ali. Jadi yang istri apa Siti mohon maaf Hasan Husin. Jadi Hasan dan Husin itu yang disinyalir sebagai nasab sampai sekarang itu tersebar di beberapa wilayah termasuk di Irak, di Afrika, kemudian di Asia Tenggara juga menjadi catatan khusus termasuk ya kalau dulu ada di tempat lain ada Said, di Indonesia dikenal dengan Habib. Nah, itu kebenarannya memang harus diikuti. Kalau sanad itu adalah rantai ilmunya. Jadi rantai keilmuan gurunya dari siapa nih yang mengajarkan. Karena memang tidak boleh bermaklumat tanpa sanad yang jelas. Gitu. Ini dalam berilmu apa belajar agama. Jadi tidak boleh asumsi. Jadi tadi sumber katakan ya, jadi lebih mengutamakan kepada sumbernya.
Terima kasih Ustaz tadi terkritik dengan apa yang diucapkan Rasul itu selalu benar gitu. Ada dalam hati saya ingat hadis yang satu saat apa yang satu liting dengan Abu Daud, Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr itu pernah bercerita di hadapan kaum Quraisy. Beliau mengatakan bahwa saya berniat untuk mencatat dan menghafal seluruh ucapan beliau dan tindak tanduk beliau itu di depan para pembesar Quraisy. Tapi kemudian ada pertanyaan dari pembesar Quraisy itu, wahai Amr, apakah engkau akan mencatat seluruh perkataan dan ucapan atau tindak lanjut, tidak tanduk beliau, walaupun termasuk yang ketika Rasulullah itu sedang marah itu. Nah, saat itu mendengar pertanyaan seperti itu, Abdullah bin Amr itu berhenti untuk menghafal dan mencatatnya. Nah, pada waktu yang lain kemudian Abdullah bin Amr itu melaporkan kisah atau cerita ini kepada Rasulullah. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah? Beliau malah bersumpah di situ. Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya. Tidak ada yang keluar pada dari diriku kecuali kebenaran. Itu sumpah Rasul. Jadi itu uswatun hasanah sebenarnya dasarnya. Cuman kita memang diminta untuk mengikutinya adalah sesuai dengan kemampuan kita. Karena memang istilahnya namanya sunnah ya. Ada yang memang mampu kita laksanakan. Ada yang seperti sunnah muakkadah dan lain-lain. Itu tadi yang kami katakan bahwa apa yang dikatakan dan dilakukan Rasul itu benar. Karena memang Allah sudah di frame. Rasul itu sudah di frame. Nah, apalagi kejadian Isra Mi'raj itu bahwa dibelah hatinya kemudian dibersihkannya untuk menerima wahyu yang lebih berat, yaitu tugas untuk sholat 5 waktu tadi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu mungkin kita akan lanjutkan lebih mendalam, apalagi soal kultus mengkultuskan ini nanti kita akan bahas lagi pada hadis-hadis berikutnya. Saya kira demikian Ustadz kajian kita hari ini Bapak Ibu sekalian. Kita akan berdoa bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini menjadi barokah dan memberikan makna hidup kita menjadi lebih tertata dengan baik. Mohon dipimpin doa bersama Ustadz. Ya, sebelum kita berdoa, saya ingin menambahkan sedikit kisah eh, Al-Imam Al-Malik. Imam Malik ya salah satu imam mazhab pernah diminta untuk menjadikan kitabnya itu Muwatta, kitab hadisnya itu sebagai dustur daulah, sebagai undang-undang negara lah begitu. Imam Malik eh, apa namanya menolak. Kenapa? Karena ini adalah riwayat hadis yang melalui jalurnya. Adapun jalur-jalur yang lain itu masih banyak, masih ada yang dia tidak mendapatkannya. Jadi dia menolaknya karena eh, jangan jadikan saya ini sebagai sumber utamanya, gitu ya. Karena ada sumber-sumber lain, jalur-jalur hadis yang lain, sanad-sanad yang lain yang dia tidak tahu, dan itu juga bisa jadi adalah sebuah kebenaran yang tadi disampaikan Pak Yai, sumber kebenarannya adalah baginda Rasulullah SAW. Ini sebagai sebuah mauqif atau kebijakan uh, yang benar yang dilakukan oleh Al-Imam Malik, karena bisa jadi ada pendapat mazhab yang ketika kita tidak bermazhab dengannya, ya kita tidak setuju dengan pendapatnya, begitu. Makanya dia menolak. Karena paham bahwa sumber kebenaran adalah Rasulullah SAW, bukan pendapat. Kita tutup kajian kita ini dengan mulainya kita berdoa dengan baca umul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ya. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك
وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Demikian Bapak, terima kasih Ustaz doanya insya Allah. Doa kita yang kita panjatkan bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berakhir sudah kajian kita pada hari ini. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu. Saya selaku menutur mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa Waalaikumsalam pada Kamis warahmatullahi minggu depan. Matur suwun Ustaz, Bapak Ibu semuanya sehat wabarakatuh. selalu. Alhamdulillah. Baik. Izin. Baik. Assalamualaikum. Izin. Ya, terima kasih.